toko bukunya loh. Iya. Pir, Pir, Ya halo. cepetan ke sini bawa Oma. Oke ini lagi parkir tunggu. Aduh, Share jangan location lama-lama ya. ah. Share location. Ya Tempatnya. aku di tempat toko buku ya. Oke, share location. Biar Iya kita udah, tahu. dari tadi udah share location. Ya baiklah. Tunggu Udah. cepatnya. Cepet ya. Lama banget ya. Ya Oma memang jalannya lelet. Umurnya udah 100 apa 80. Lama deh. Mana tahu supirnya. Kesel. Aduh. Oh Aduh ini Pir, tempatnya. ini toko bukunya Pir. Kamu kok gak tuntun Oma sih? Aduh Oma jalannya lama banget. Tunggu sebentar. Aduh Pelan-pelan Oma. harus sabar. Laule lah, nih laule lah. Nggak apa-apa, sabar ya, sabar. Gak tahu nih, Ipi nih gitu banget. Oma nih ketua kita. Gak boleh Ampun. begitu sama oma kita. Oma nih apa? Gelangnya satu emas, satu giok. Aduh, Jadinya apa? giok mas. Ini kita mau ke toko buku, bukannya mau ke toko emas. Iya ini kan toko bukunya. Ini. Udah Iya sih. ketemu Ini, belum? Pir. Yaudah ini di belakang. Emang oma mau ngapain sih ke toko buku? Oh, Ya ada aja lah. Kan kita udah usianya udah nggak muda lagi oma, ngapain mesti kesini? Betul nggak Pi? Iya. Pi. Nama saya Lihwa. Oh, tapi kenapa panggilannya Ipi? Gak tahu, yang manggil kan Oma. Oh Udah kan namanya Kalian Lim kalau Inyo. udah ketemu berantem Lim aja. Inyo. Ya. Udah. Ini kita lagi bahas toko buku ini. Iya. Tuhan. Ini toko bukunya. Apa Oma mau lagi beli nggak? apa sih? Ada yang Beli buku kurang apa? nggak ya? Hah? Staples, bingkai, Mau bikin apa Oma? klip, lem. Udah belum? Gak tahu. Tanya supir. Di mana? Catatannya. Ya, baru datang. Mana di supir saya. inget ya? Ya udah ntar sambil lihat-lihat aja dulu di dalam ya. Oma lihat dulu deh toko-tokonya di Ya dalam udah. bukunya. Ya, Oke. saya mau ke Jangan kafe dulu ya Oma. jauh-jauh. Ya ampun. Oma nih udah ada bingkai, ada apa lagi tuh Oma lihat nih. Apa sih? Maaf. Map, terus ada stapler. Udah komplit apa belum ya? Oma? Sepertinya udah ya. Sepertinya sih udah. Alat-alat tulis ada, bolpen ada, semua ada. Oh iya. Tuas Oh, ada. Cuma nggak ada buat alat make up Oma yang pakai alis tuasnya nggak ada. iya. Nih, Pir. Dan ini udah pegang, malam. Pir. Iya, siap. Mobilnya deket tuh situ. Ayo. Gimana Pir? Saya kalau jalan jauh-jauh capek. Ya ampun, ini tinggal ngesot aja nyampe kok. Dekat Yuk, ngesot situ. yuk. Dekat situ ya. Iya dekat. Ngesot tuh apa sih Pir? Ngesot. Nah iya. Oh iya. Ini Oke. kapan jalannya ya? Iya, Udah iya, iya, nungguin. Oma yuk, Oma yuk. Dituntun dulu dong Yuk, omanya. Oma, aduh. Oma kok jalannya gini sih? Padahal umurnya baru 17. Ya ampun. Udah ya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Aduh, mau beli apa ya? Pengen beli minyak kambing, ayam. Beli apa ya? Aduh. Hei. Gitu ya. Kamu ngapain ya? Ayo, kamu Lagi ngamunin saya, apa? Ayo, bukannya kerja. Tuh masih ada yang kotor Ini lihat sebelah udah situ. bersih. Enggak ah, bagiku itu kotor masih tetap. Kamu kerjain Enggak ah, aku kan kerjanya beda. aja. Itu mobilnya Saya kinclong sudah udah beres. selesai. Kerjanya udah selesai. Emang Lagi tadi mau ngelamunin apa minta- sih? Lagi mau minta gaji naik sama si Om. Kan gaji kita tuh udah besar banget. Omahnya baik, gajinya besar. Iya, Terus kita udah dianggap cucu lagi sama oma. betul. Ya kita doain Oma lah biar panjang umur ya. Tapi masalahnya dia mau naikin gaji kita nggak ya? Aduh gaji mulu. Emang oma sebenarnya umurnya berapa sih? Oma, Heeh. kan udah mau 100. Wow. Makanya Nah terus si oma ya 99, walaupun sekarang 100 ya. 99 si Oma. Oh. Tahun depan 100. Luar biasa. Betul. Makanya lihat nih. Nih lihat nih. Tandanya bersih itu komoceng dipakai juga tetap bersih. Lihat. Enggak di mana-mana kalau misalnya kemocengnya kotor berarti
barang-barangnya udah bersih semua. Ini udah bersih, kemocengnya bersih, makanya Ini bersih. tandanya males, Ipi. Ih, Masih kemocengnya nah. bersih, gimana? Kamu Oma ditinggalin di mana? Hah? Oma ditinggalin di mana? Di mobil ya, kekunci ya? Ya ampun. Aduh, Pak Supir, kok si Oma dikunciin di mobil ya? Ih, kamu. Aduh, bener deh itu, lupa banget si Oma. Aduh, Ampun. untung kamu gak kelenger loh. Kalau nggak kamu pengen jadi ahli Ya warisnya ya. ampun, Padahal aku kalian masih di muda loh. sini. Oma dikunciin di mobil. Iya, sampai ditunggu-tunggu nggak ada yang bukain pintu di dalam mobil. Ya Aduh, ampun, untung Oma. nggak pingsan. Ternyata Oma. supirnya lupa. Padahal masih muda tapi udah lupa ya. Udah Oma, dia mah gak usah Iya. dikasih naik gaji. Saya Ya, aja. jangan gitu dong. Oma umurnya berapa sekarang? Oma, ayo tebak. Alah, tebak-tebak Ayo. aja. Kemarin tuh sebenarnya Ayo udah tebak. fotokopiin 99 ya? KTP-nya Oma loh, tapi aku lupa lihat 99 apa tanggalnya. 120? Waduh, Wah, 120. Puji Tuhan. Oma kalau 120 kayak gini, dia masih masak Guinness Book. Ya kan? Guinness of Record ya. Aduh. Iya. Tapi masih muda begini kelihatannya cantik mah nggak mungkin di atas kepala 8 deh kayaknya. 99 ya Oma ya? Oma tuh udah kepala 9. Oh, kepala Wah, 9. 9 baru kepala nggak kelihatan 9. kok kepala 9. Kayak umur 30, bener deh. Ih, Kayak kalau Song Hye Kyo kamu ya. kalau lihat Oma 30, kamu gimana yang 30 udah kayak bayi gitu? Iya, saya kan masih baby face nih. Ampun deh. Oh, kalau begitu karena rahasianya adalah Oma tuh happy, seneng, mengucap syukur, selalu Bahagia. senantiasa berbahagia. Wah, luar biasa banget. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja Yang diperbuatnya pasti berhasil. apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuh, kan? Apa yang diperbuatnya berhasil. Betul, Aduh. itu rahasianya. Enggak, Pir. Oh iya. Pegang, Pir, kemocengnya. Enggak ah. Aku pegang setir aja, setir mobil. Kalian ya, hitung-hitungan pekerjaan deh. Betul. Padahal Oh, gajinya kan bedanya jauh kan. Saya lebih besar, dia lebih kecil. Nah, kenapa begitu? Enggak lah, Kamu pegang kemoceng dulu baru gajinya Nggak dinaikin sama mau. Oma. Ya Job desk kita masing-masing Udah. beda. jangan ribut. Nanti Oma naikin gaji
cita-cita kalian. Oke? Asik. Oke, baik. Terima Yes, kasih ya, Oma. Mau istirahat dulu ya. Oke. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Oma nggak boleh tua loh, Iya Pin. Oma, jangan tua-tua Jangan ya. dong, Oma. Tetap begini aja, Ngapain? tetap cantik, awet Ya. muda. Oma tahu kalian pasti berpikir Enggak berpikir itu, enggak. Udah deh Oma. Yang Berpikir penting, apa, Oma? Ih, omanya curiga. Berpikir apa? enggak, udah, jangan dilanjutin. Yang penting, Oma kita itu tetap sehat, terus tetap cantik. Betul. Udah nggak boleh berpikir yang kayak gitu-gitu. Takut Jadi nih aku. Oma nanti pulang ke Yerusalem baru. Kalau ke Yerusalem kan tempatnya bagus. Oh, kalau itu kita tidak perlu takut. Justru kita harus persiapkan diri, ya. Sekarang ini kan nggak harus yang tua-tua yang dipanggil. Nah, Yang muda. Iya. nggak harus yang tua. Nah, Saya sih sudah siap kalau dipanggil. Wah, yang muda kan juga beneran. bisa. Kenapa? Siapkan hatimu, ya kan? Oke. Emang deh. kamu nggak mau Pir? Kamu nggak mau pulang, mau di Jangan dunia terus? dulu. Ya ampun Pir. Kan masih pengen nikmatin mobilnya Oma. Oh gitu. Iya, pengen nikmatin rumah yang Berarti gede jadi ini Oma- dong. Jadi Oma juga jangan dipanggil dulu ya gitu? Ih, jangan lah. Oh iya. Biar kita sama-sama dulu ya. Iya, nggak mau Oh. Jadi kita kemesraan nanti ini ke cepatlah ke berlalu, Yerusalem, jangan. Kita mau nyanyi Yerusalem, kapan kita pergi Oma? Oma bayarin kita ya ke Yerusalem ya? Pokoknya kita nggak perlu takut, Hmm, ya. Umur di tangan Tuhan. Betul. Ya. Entah kita dipanggil kapan, di mana, semua itu kita harus siap. Oke, kita pergi ke Yerusalem yang baru, Iya. jauh lebih indah dari dunia ini. Oh Yerusalem, kota dunia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota
ya ke Yerusalem yang indah, ke rumah Bapa di surga. Hatiku rindu ke sana. Jangan ngelamun lagi. Udah masak belum? Laper nih. Aduh, aku lupa loh. Udah tunggu ya, mau masak dulu ya. Gimana sih? Oma, aku juga mau pamit dulu, mau bersihin mobil ya. Iya, oke. Gak, Oma. Pil. Apa? Itu kemarin yang Oma suruh kamu beli, bawaannya mana barang-barangnya? Oh iya, ntar aku bawain ya. Iya, tolong Bentar bawain ya. Oma. Oma, nih. Aku sambil keluarin ya, Oke, baik. biar nggak lupa. Tapi Oma ini sebenarnya kemarin beli ini buat apa sih Oma? Ini ada bingkai foto, ada map segala, surat-surat, ini kertas, kayak kertas warisan gitu loh Oma. Kan Oh, sopir jadi takut. ini kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum Tuhan memanggil kita. Aduh, Ya. aku pikir buat sekolah online, ternyata buat yang itu. Jadi mau masak apa hari ini, Oma? Ada sayur lodeh, ayam goreng, sama pete sama telur dadar. Ih, kan aku nggak suka pete, jangan masak Gak pete lah. apa-apa, kamu jangan makan supir. Ya nggak boleh gitu Oma dong. suka pete Nggak itu buat bisa. panjang umur, ya. Nggak boleh, Oma bau masak apa? ntar WC Sayur lodeh, bau. ayam goreng, pete telur. Semuanya aja. Ini buat apa, Oma? Oh, ini yang kemarin Oma beli. Hah? Ya, Diapain? Tapi nggak bisa dimasak kan? Ini sampai ada sisir segala loh. iya. Buat apa ya? Kita itu harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum Tuhan panggil. Ya. Jadi Oma sengaja membeli ini. Ada bingkai, ada map, ada kertas, sisir. Ya. Iya. Oma sengaja beli ini untuk mempersiapkan sesuatunya. Segala sesuatunya harus Oma persiapkan sebelum Tuhan panggil. Ya. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, Ipi sama supir nggak kebingungan lagi. Ini ada bingkai foto. Saya bantu ya, Oma. Pegang dulu ya. Nah, nanti kalian cetak foto Oma yang paling cantik di sini. Ya. Ini surat wasiat ya, Oma? Iya, kamu tahu ya. Ada surat wasiat, ada polis asuransi. Ya udah saya Jadi pegang, Oma. kalau nanti anak cucu Oma mau cari surat-surat ini, kalian sudah tahu. Oma, Ya, tapi wasiat buat kita ada kan? Ya tenang. nggak? Ada nggak? Ada untuk Pasti Ipi Oma dan Pak kasih. Supir. Asik. Ada karena kalian sudah Oma anggap Itu sebagai saya pegang cucu. aja yang buat saya sama si supir. Surat wasiatnya. Jangan, kamu mah ini aja bingkai foto nih. Nggak mau. Itu saya kan mau masak sayur lodeh tuh, udah mau mateng. Tapi kan bagian bersih-bersih dulu, ini bingkai fotonya kotor. Ya, kamu yang bersihin. Kamu yang bersihin. Enggak, nggak sudah. bisa gitu. Sudah. Ini kan tadi ngomongin wasiat, mau nggak? Sampai akhir Mau menutup mata. dong. Ya mau. Nah, udah tenang, jangan ribut. Kalian yang penting kerjanya yang bagus. Selama Oma masih ada di sini. Iya, sopir sih pasti bakal setia nemenin Oma. Iya. Saya juga, Pir. Kita kan udah kerja di sini 20 tahun, ya Ya, kan? Mudah-mudahan Oma masih ada 10 tahun lagi, ya kan? amin. Amin. Ya, kita mengucap syukur aja ya. Iya, Oma. Oke, yang penting kita tetap setia Pada pada Tuhan sampai akhir menutup sampai mata. akhir menutup mata. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia
dan Opa, apa kabarnya hari ini? Saya berharap Oma dan Opa dalam keadaan baik-baik, sehat, diberkati Tuhan, dan berbahagia Oma dan Opa. Ya, Oma dan Opa, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, kalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Surgawi, Engkau menyertai kami, hamba-hambamu yang melayani. Engkau menyertai Oma dan Opa yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih hambamu yang menyampaikan firman Tuhan. Kuduskan hambamu, kuduskan mulut bibir hambamu ini. Hanya firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hambamu ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa, puji Tuhan ya Oma dan Opa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema persiapan jasmani sebelum kita pulang ke rumah Bapa. Ya Oma dan Opa, wah Bu Hana kok bicaranya tentang pulang ke rumah Bapa? Oma dan Opa, hari ini kita mau minta hikmat pada Tuhan ya Oma dan Opa, supaya kita saat kita pulang nanti kita tidak menjadi beban ya, tapi kita menjadi berkat bagi orang yang kita tinggalkan Oma dan Opa. Nah Oma dan Opa, umur kita 90 mungkin ya, ada yang 95. Wah kalau gitu aku sudah hampir dong. Loh, firman Tuhan ya mengatakan ya umur masa hidup kami 70 tahun ya Oma dan Opa. Jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Oma dan Opa, pada waktu firman Tuhan mengatakan di Mazmur ya Oma dan Opa, umur kita ini 70 tahun, tapi kalau kita kuat 80 tahun itu anugerah. Udah anugerah ya Oma dan Opa. Yang diberikan umur 105. Opa Ibrahim itu luar biasa ya. Tuhan menganugerahkan sesuatu kekuatan yang luar biasa pada Opa Ibrahim. Nah Oma dan Opa, kita juga ya, saat kita umur 70 tahun, 72, Oma dan Opa, jangan takut Oma dan Opa, tapi kita mau mempersiapkan diri. Nanti di tema-tema yang akan datang saya akan ajarkan bagaimana kita mempersiapkan diri ya, untuk siap untuk pulang ke rumah Bapa. Tapi hari ini kita akan belajar persiapan jasmani. Apa-apa aja sih yang harus disiapkan ya sebelum kita pulang ke rumah Bapa. Nah Oma dan Opa, tentu saja Oma dan Opa, kita mau menjadi berkat. Kita tidak mau menjadi beban bagi anak cucu kita, tapi kita mau menjadi berkat ya Oma dan Opa. Saat kita pulang ke rumah Bapak, anak cucu kita nggak kebingungan atau gimana ya, mencari dokumen, mencari apa. Tapi kita mau menjadi berkat ya. Saya ingat ibu saya. Pada waktu ibu saya meninggalkan kami semua, dia pulang ke rumah Bapak ya. Dia sudah menyiapkan semuanya. Saya sampai, gampang banget ya. Tadinya saya udah pusing, cari KTP, cari apa, aduh pusing. Ternyata ibu saya sudah menyiapkan di dalam satu file. Ya komplit dengan foto, dengan segalanya, dengan baju dan semuanya. Saya sampai, wow, ya ini patut kita contoh. Nah Oma dan Opa, firman Tuhan di Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya mengatakan bahwa kamulah garam dunia dan kamu terang dunia. Kita ini garam dan terang dunia ya. Meskipun kita sudah umurnya lanjut, tapi kita ini tetap bisa menjadi garam, bisa menjadi terang. Nah, semua di tangan Oma dan Opa. Oma dan Opa mau jadi garam, Oma dan Opa mau jadi terang, atau Oma dan Opa nggak peduli ya. Tapi kita mau belajar sebelum kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita mau belajar kita menjadi garam. Garam ya. Garam artinya apa? Artinya garam itu mengasinkan ya. Artinya membawa pengaruh pada keluarga, anak, cucu, menantu. Ya mungkin orang-orang yang di rumah, karyawan atau orang-orang yang merawat kita ya. Juga menjadi
terang, artinya menjadi teladan ya Oma dan Opa. Jadi kita nggak disebelin, ih sebel sama si Opa, sebel sama si Oma kalau datang, atau sukanya marah-marah, sebel ya. Tapi kita mau jadi garam dan terang dunia ya Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa, memang kita semua tidak ada yang tahu kapan tepatnya kita pulang atau dipanggil pulang oleh Bapa Surgawi. Tapi bagi orang-orang tertentu, Bapa Surgawi sudah memberitahukan ya. Tapi mungkin tidak tepat jam tanggalnya, tapi sudah diberikan sign, tanda-tandanya. Nah, Oma dan Opa, kita perlu sebagai orang yang tua, sebagai Oma dan Opa ya, yang umurnya sudah banyak, kita mau belajar untuk persiapan secara jasmani juga ya. Persiapan jasmani itu apa? Persiapan jasmani. Nah, kita akan belajar ya Oma dan Opa persiapan jasmani. Persiapan jasmani itu semuanya yang bersifat jasmani ya, yang bersifat yang kelihatan gitu ya, yang perlu kita siapkan sebelum kita balik kepada Bapa Surgawi ya. Nah, Oma dan Opa, persiapan itu gunanya untuk apa? Tadi saya sudah katakan supaya kita tidak jadi beban bagi orang-orang, bagi anak cucu kita, menantu kita ya. Tidak menjadi beban bagi mereka, tapi malah menjadi berkat ya. Seperti ketika ibu saya meninggal, dia menjadi berkat bagi kami ya. Semua surat-surat sudah disiapkan, bahkan dia memberikan warisan kepada kami. Nah, Oma dan Opa, kita akan belajar ya Oma dan Opa, sehingga ketika kita tinggalkan mereka, kita pulang ke rumah Bapak, anak-anak cucu menantu kita tuh nggak berantem, nggak rame, nggak ribut ya, mempermasalahkan warisan, mempermasalahkan segalanya, tapi mereka diberkati dengan kepergian kita. Nah, Oma dan Opa, kita akan lihat ya, kita akan lihat apa saja yang perlu disiapkan ya Oma dan Opa. Nah, yang perlu disiapkan antara lain ya Oma dan Opa, kita akan lihat dokumen Oma dan Opa ya. Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan ya. Mungkin anak cucu menantu kita, mereka sudah rumah tangga masing-masing, di rumahnya masing-masing. Mereka tidak tahu di mana kita menyimpan ya. Saya beruntung sekali ketika ibu saya meninggal, ketika ibu saya pulang ke rumah Bapa Surgawi, dia sudah menyiapkan di satu file, ditaruh di file. Kita lihat, nah ini gambarnya, taruh di satu file ya, diberi nama, dokumen dengan nama kita. Oma dan Opa, namanya jangan nama panggilan, misalnya Cece atau Cecep atau siapa nama panggilan. Jangan Oma dan Opa, namanya harus sesuai dengan KTP ya Oma, supaya memudahkan ditulis namanya. Dokumen atas nama, misalnya kalau saya Handayani Raharja, saya dipanggilnya Hana, tapi nama saya lengkap Handayani Raharja. Nah ya Oma dan Opa, dalam kurung Hana boleh juga ya. Jadi dokumen itu apa saja yang harus ada di dokumen itu? Foto kita terbaru. Oma dan Opa, kalau Oma dan Opa sekarang sudah berusia 70 tahun, Oma dan Opa sudah mulai boleh foto loh Oma dan Opa ya. Foto, pas foto ya, pas fotonya kalau bisa berwarna, yang cantik, yang ganteng ya, jangan yang lusuh, yang sakit, jangan Oma dan Opa, sehingga pada saat foto kita nanti dipasang, foto kita memberkati banyak orang ya. Jadi foto yang cantik ya Oma dan Opa, foto yang ganteng ya, itu Oma dan Opa cetak 10R ya, 10R boleh 2 lembar ya. Nah Oma dan Opa, supaya apa? Supaya ketika kita nanti pulang ke rumah Bapak, anak cucu menantu kita nggak bingung cari-cari fotonya mama, fotonya papa, ini mana ya. Tapi kita sudah menyiapkan ya Oma, foto yang terbaik. Saya ingat sekali, saya sangat diberkati oleh ibu saya ya. Dia sudah mempersiapkan fotonya 10R yang nanti akan dipasang ya pada meja saat ada di rumah duka. Nah Oma dan Opa, jangan foto yang
yang jadul, jangan foto yang semasa remaja atau semasa masih usia 20 tahun atau 25 tahun ya Oma dan Opa. Oma dan Opa pikir, oh ini fotonya cantik, mau ini aja. Jangan, tapi foto yang terbaru. Mungkin ketika Oma dan Opa nanti terus diberi umur panjang sampai usia 80 tahun, berarti foto itu sudah 10 tahun yang lalu. Oma dan Opa boleh foto lagi ya Oma dan Opa ya. Dipersiapkan lagi, diperbarui. Mungkin Oma dan Opa diberikan umur panjang 90 tahun. Oma dan Opa boleh foto lagi ya. Diperbarui, diupdate semuanya ya, diperbarui ya. Supaya fotonya dikenal banyak orang. Kalau kita fotonya ketika kita umur 20 tahun atau 30 tahun, orang nggak banyak yang kenal. Tapi kalau kita foto yang terbaru, orang akan banyak kenal ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dipersiapkan? Fotokopi KTP tentu saja ya. Fotokopi KTP, kemudian KK, fotokopi KK ya Oma dan Opa, akte lahir, akte perkawinan, surat baptisan, surat WNI komplit. Nah, ini Oma dan Opa, surat-surat itu fotokopi semua, dimasukkan di satu file, di satu folder ya Oma dan Opa. Kalau nggak punya ya masukkan satu plastik atau apa, pokoknya satu tempat yang gampang dilihat, diberi nama ya Oma dan Opa. Nah, ini kita lihat foldernya, ini luar biasa ya Oma dan Opa ya. Nah, Oma dan Opa boleh juga Oma dan Opa beritahukan kepada anak ya, atau orang yang dipercaya, ini loh file-file saya di sini, atau ditaruh di lemari kita yang paling gampang dilihat. Nah, Oma dan Opa juga, Oma dan Opa siapkan foto, pas foto 4x3 beberapa lembar ya, karena akan banyak dibutuhkan nanti untuk surat menyurat ya. Kemudian juga apabila Oma dan Opa punya dokumen rumah masa depan atau kunci ini apa, bank, untuk menaruh safety box ya, kuncinya ditaruh sekalian di tempat yang sama ya Oma dan Opa. Mungkin Oma dan Opa punya perhiasan atau punya surat-surat penting, surat berharga, surat rumah, surat segalanya, ditaruh di safety box. Itu boleh ditaruh dijadi satu di situ ya, supaya gampang ya Oma dan Opa. Kemudian dokumen penting lainnya boleh Oma dan Opa masukkan di file yang sama. Nah, Oma dan Opa, kita lihat dokumen-dokumen ini. Tentu saja Oma dan Opa boleh mempersiapkan baju yang Oma dan Opa sukai yang akan nanti dipakai. Ini nggak harus, tapi bila Oma dan Opa mau siapkan, Oma dan Opa boleh juga ya Oma dan Opa. Peletakan dokumennya harus gampang terlihat. Nah, Oma dan Opa, yang ketiga, apalagi yang harus disiapkan ya? Oma dan Opa jangan gini, ngomong tentang kematian, tentang pulang ke rumah Bapak nanti aja. Oma dan Opa, kita mau persiapkan secara dini ya Oma dan Opa ya. Kita juga mau persiapkan rumah masa depan Oma dan Opa. Memang tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita tidak untuk hidup di dunia ini seterusnya, sekekal. Tapi tujuan kita adalah Yerusalem baru. Tetapi Oma dan Opa, di sini jasad kita juga perlu dikubur Oma dan Opa, supaya nggak bau ya Oma dan Opa. Jasad kita perlu dikubur. Nah, oleh karena itu kita memerlukan rumah masa depan, yaitu tanah, sebidang tanah ukuran minimal 2x1 ya Oma dan Opa ya. Nah, Oma dan Opa, sebaiknya kalau kita bisa mengaturnya ya sesuai dengan budget Oma dan Opa. Nah, Oma dan Opa, kita lihat ini adalah salah satu contoh rumah masa depan ya. Mungkin di San Diego, mungkin di tempat-tempat lain ya. Tergantung semuanya sesuai dengan budget yang Oma dan Opa miliki. Oma dan Opa, kalau kita aturnya jauh-jauh hari, Oma dan Opa bisa membelinya berdekatan dengan keluarga, misalnya suami istri berdekatan atau berdekatan dengan anak-anak ya. Tapi kalau kita belinya dadakan, apalagi pada musim Covid ini, susahnya bukan main untuk cari tanah ya Oma dan Opa ya. Oleh karena itu kita arrange, kita atur jauh-jauh hari semasa kita masih sehat loh Oma dan Opa ya. Kemarin salah satu pengurus kita dipanggil pulang oleh Tuhan, Ibu Herlina. Dia sudah menyiapkan segalanya ya, tanah atau rumah masa depan dia sudah siapkan. Puji Tuhan banget. Nah, Oma dan Opa, rumah masa depan ini
Oma dan Opa nggak usah bingung. Oma dan Opa bisa ikut yayasan atau program dari rumah masa depan tertentu. Tentu saja sesuai dengan budget Oma dan Opa. Mau yang harga berapa, per bulannya cicilannya berapa, terserah Oma dan Opa. Tapi Oma dan Opa sudah mulai memikirkan ya Oma dan Opa, karena kita anak-anak Tuhan ya, debu ya, kita terbuat dari tanah liat, terdebu ya, akan kembali kepada debu ya. Kalau roh kita langsung menuju kepada Bapa, tapi tubuh jasmani kita kembali kepada debu. Nah, oleh karena itu Oma dan Opa, kita perlu mempersiapkan tanah untuk rumah masa depan kita. Nah, Oma dan Opa, kita juga akan melihat yang keempat. Kalau tadi dokumen, kemudian surat, kemudian rumah masa depan, yang perlu dipersiapkan apa lagi? Yang perlu dipersiapkan adalah surat warisan, surat wasiat, dan warisan. Nah, Oma dan Opa, warisan dan surat wasiat ini seringkali nanti-nanti aja ya, kayaknya kok tabu gitu loh ya, belum meninggal kok sudah ngomongin tentang warisan. Nah, Oma dan Opa ya, Oma dan Opa, jangan sampai gara-gara warisan ini anak cucu kita, menantu kita ribut rame. Tapi kita mau belajar, kita mau minta hikmat pada Tuhan ya, tentang pembagian warisan ya. Nah, Oma dan Opa, jangan sampai di dalam pembagian warisan ini ya, kita jangan sampai kita nggak adil ya Oma dan Opa. Itu harus adil, harus bijaksana ya Oma dan Opa ya, supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, Oma dan Opa, contohnya seorang yang tidak berlaku adil, contohnya ini contoh ya, Yusuf ya, diperlakukan jauh lebih mentereng, jauh lebih bagus daripada saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya marah, saudara-saudara Yusuf itu marah, dan Yusuf diambil dan dijebloskan ke sumur yang kering ya. Nah, Oma dan Opa, jangan sampai hal itu terjadi sehingga terjadi pertengkaran antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita tidak mau anak cucu menantu kita bertengkar gara-gara warisan, Oma dan Opa ya. Nah, jangan nanti kalau anak kesayangan kita berikan lebih lagi, yang banyak lah, apalah gitu ya. Oma dan Opa, kita mau belajar ya. Nanti jangan sampai, mungkin Oma dan Opa yang masih punya rumah atau punya perhiasan, jangan sampai perhiasan ini menjadi pemicu pertengkaran. Tapi kita mau belajar bijaksana, kita mau minta hikmat dari Tuhan, bagaimana kita membagi dengan baik warisan itu ya. Nah, Oma dan Opa, di dalam di dalam warisan ya, tentu saja warisan itu diberikan, kita bisa tulis surat warisan, harta apa saja yang ada pada kita ya, yang akan diwariskan. Misalnya kita punya rumah 3 ya, yang satu ini saya mau berikan pada gereja, tapi yang 2 ini dibagi nanti untuk anak-anak ya, untuk 5 anak. Tapi yang rumah yang satu untuk gereja. Nah, nggak apa-apa Oma dan Opa, tapi semuanya ditulis sehingga semuanya bisa dilakukan dengan baik. Nah, Oma dan Opa, tentu saja ahli warisnya juga ditulis. Ahli warisnya siapa saja ditulis ya. Mungkin anak pertama ada di Amerika, anak kedua ada di Indonesia, anak ketiga ada di Jawa, anak keempat, semua ditulis, anak-anaknya ditulis, yang siapa yang akan menerima atau sebagai ahli warisnya ditulis ya. Jadi warisannya apa? Ahli warisnya ditulis, kemudian warisannya kapan akan diberikan ya, atau ketika kita berumur 90 atau ketika kita pulang ke Bapa baru warisan itu dibagikan. Itu Bapak Ibu, Oma dan Opa tulis, atau kalau Oma dan Opa bisa pergi ke notaris atau ahli atau badan hukum yang bisa mengatur semuanya sesuai dengan apa yang Oma dan Opa inginkan, dan tentu saja diberikan nasihat-nasihat tentang hukumnya yang berlaku di Indonesia. Nah, Oma dan Opa, warisan itu tidak hanya berupa rumah, tidak hanya berupa materi ya, berupa rumah, berupa tanah, berupa perhiasan, atau berupa
apa pabrik atau berupa apa yang lain. Tapi warisan itu bisa berupa warisan rohani, juga warisan jasmani, yaitu warisan materi, harta benda, juga warisan hutang piutang. Oma dan Opa, oleh karena itu Oma dan Opa ya, kita mesti belajar benar-benar jangan sampai warisannya kita mewariskan hutang piutang loh Oma dan Opa. Kita beresin dulu ya Oma dan Opa hutang piutangnya. Kalau Oma dan Opa ada hutang piutang, nah Oma dan Opa, warisan rohani, saya akan bagikan warisan rohani ya. Ketika ibu saya meninggalkan kita semua anak-anaknya ya, kami ada berempat. Ketika ibu saya meninggalkan kami ya, saya bersaksi pada waktu itu bagaimana saya diberkati ya, saya diberikan warisan yang jauh lebih berharga daripada warisan harta benda, yaitu warisan rohani. Bagaimana ibu saya memberikan nasihat-nasihat kepada saya, bagaimana ibu saya menjadi teladan bagi saya ya. Kalau harus baca firman Tuhan, harus berdoa, harus ke gereja, harus takut akan Tuhan, harus hidup jujur. Terus Oma dan Opa, ibu saya terus memberikan nasihat-nasihat itu dan membimbing kami semuanya ya. Terus dibimbing sampai akhirnya, sampai akhir menutup mata, ibu saya masih memberikan warisan rohani itu kepada saya ya. Oma dan Opa, juga harta benda ya Oma dan Opa, tadi sudah saya jelaskan, juga warisan hutang piutang, ini hati-hati. Nah Oma dan Opa, kita akan lihat yang berikutnya ya Oma dan Opa. Nah yang berikutnya adalah surat wasiat. Nah Oma dan Opa, surat wasiat ini ya, kita lihat. Nah ini adalah contoh surat wasiat, kita lihat. Nah ini berisi apa surat wasiatnya? Pemindahan hak milik ya, harta kepada ahli waris ya. Jadi pemindahan hak milik yang tadinya dimiliki oleh kita dipindahkan pada ahli waris ya. Kemudian harus ada badan hukum sebaiknya ya, dikonsultasikan supaya adil, supaya bagaimana sebaiknya ya. Dan disahkan dan diperkuat sehingga kalau ada yang mau ambil alih apa-apa, badan hukum ini bisa memberikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan yang berlaku. Nah, Oma dan Opa, itu tadi kita bicara tentang surat warisan, ya, surat wasiat dan warisan. Nah, kita sekarang beranjak ke poin yang kelima, yaitu kita apa saja yang harus kita persiapkan. Contoh yang kelima adalah asuransi. Asuransi, serem amat. Kok ikut asuransi? Kalau ikut asuransi itu kan kayak sepertinya kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, Oma dan Opa, saya dulu juga berpikir begitu. Nggak mau ikut asuransi, kayaknya nggak mengandalkan Tuhan ya. Sepertinya asuransi itu sepertinya kayak perkataan kematian, begitu loh. Sepertinya perasaan begitu. Tapi kita mau belajar di sini ya. Asuransi hari-hari ini ya justru memberikan manfaat yang baik. Kita ini diberikan hikmat oleh Tuhan ya. Asuransi nggak cuma bicara tentang kematian. Kalau asuransi kan sepertinya saya menyukurin kalau orang Jawa bilang ngalup ya. Ngalup itu menginginkan kematian. Oh enggak loh Bapak Ibu, Oma dan Opa ya. Justru dengan asuransi ini ya, nah kita bisa memberikan menjadi berkat bagi banyak orang. Asuransi ya Oma dan Opa, asuransi itu tidak lagi tabu, tidak lagi menyeramkan ya, tapi justru memberikan sarana informasi yang terbuka untuk kita ya. Apalagi hari-hari ini produknya banyak sekali ya, yang banyak digabungkan dengan investasi ya, tabungan gitu loh Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa kita akan lihat kalau yang ini kita lihat beberapa asuransi yang ada. Nah ini kita lihat asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi macam-macam kita lihat. Nah ini ya. Nah tapi saya akan ambil kutip asuransi yang mungkin
perlu buat oma dan opa. Saya ambil 2 asuransi yang perlu buat oma dan opa. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Oma dan opa, kita tidak mengandalkan dunia, kita tidak mengandalkan uang, kita tapi tetap mengandalkan Tuhan. Tapi oma dan opa, hari-hari ini kita lihat ya oma dan opa, pada saat orang, kalau kita lihat orang yang masuk rumah sakit 3 hari aja, sudah banyak pengeluaran ya, luar biasa banyaknya ya. Oleh karena itu oma dan opa, supaya kita tidak memberatkan diri kita dan tidak memberatkan anak cucu menantu kita oma dan opa, oleh karena itu kita boleh-boleh saja kalau kita mau ikut asuransi kesehatan. Nah oma dan opa, bukan berarti tidak mengandalkan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan hikmat pada kita untuk kita boleh mengatur keuangan kita, kita boleh menjadi berkat bagi yang lain. Nah, oma dan opa, asuransi kesehatan yaitu perlindungan ya, keuangan saat kita dirawat di rumah sakit ya oma dan opa. Kemudian biasanya ada kombinasi dengan investasi atau berupa tabungan gitu oma dan opa, sehingga ketika pada usia tertentu kita bisa mengambil dananya ya. Saya ikut asuransi ketika saya masih muda, ketika saya awal-awal pernikahan saya, dan hari-hari ini saya sudah menuai oma dan opa ya. Jadi setiap tahun saya menuai, saya dikirimin uang dari asuransi yang saya tabung sejak muda itu ya oma dan opa, sehingga tabungan ini saya bisa buat apa? Saya bisa buat jalan-jalan, bisa buat kebutuhan yang lain loh oma dan opa ya. Nah oleh karena itu jangan anggap kalau asuransi itu nggak baik atau asuransi itu seperti menginginkan kematian. Enggak ya oma ya, kita belajar terbuka pikiran kita oma dan opa. Nah oma dan opa, kemudian asuransi selain asuransi kesehatan, juga asuransi kesehatan, asuransi jiwa oma dan opa. Asuransi jiwa itu begini oma dan opa sekarang ya. Saya ketika kita meninggal nanti ya, kita akan diberikan dana ya. Mungkin dana itu bisa untuk biaya penguburan kita, bisa untuk biaya macam-macam ya oma dan opa. Nah oma dan opa, jadi jangan pikir kalau asuransi itu nggak baik, tapi kita melihat dari segi positifnya ya oma dan opa ya. Kemudian selain untuk pemakaman, sisanya bisa untuk memberkati banyak orang, bisa untuk memberkati anak-anak kita, cucu menantu kita, bisa juga untuk memberkati gereja Tuhan, bisa untuk memberkati pekerjaan Tuhan ya. Nah oma dan opa, itulah tentang asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Sekarang yang terakhir, yang perlu kita persiapkan adalah permintaan terakhir dari oma dan opa. Nah oma dan opa jangan lupa ya untuk mengumpulkan anak-anak ya, mengumpulkan cucu menantu ya, berikan nasihat, wejangan yang baik bagi mereka ya oma dan opa. Jadi kita nggak kita ketika kita kumpul, kita nggak sembarangan kumpul ngomong, asal ngomong cerita ngalor ngidul ya oma dan opa. Tapi kita mau belajar oma dan opa, kita mau belajar. Ada permintaan terakhir dari mama ya. Mungkin ketika kita sudah badan kita lemah ya, kita mau kumpulkan, minta supaya anak menantu cucu semuanya kumpul ya. Apa yang kita lakukan? Kita mau memberikan nasihat kepada mereka untuk saling mengasihi. Tentu saja nasihatnya jangan sesuatu yang menakutkan ya. Hati-hati ya, nanti kalau mama pulang ya, kamu mesti lakukan ini. Kalau enggak nanti mama balik loh. Nanti kamu akan, itu menakutkan. Tapi oma dan opa ya, kita mau memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan ya, supaya anak-anak ya, ini contohnya ya, nasihat supaya anak-anak tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan ketika mama tidak ada atau orang papa nggak ada ya, kalian nanti berantem. Tapi biarlah si sulung ya, kakak yang terbesar ya, menjadi
pengganti dari mama ya, atau pengganti dari papa, untuk boleh menenteramkan, untuk mengatur adik-adiknya, untuk memberikan, untuk mengakrabkan ya adik-adiknya, supaya adik-adiknya bisa tetap rukun, saling mengasihi. Itu nasihat yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian nasihat apa lagi? Jangan bertengkar gara-gara warisan. Nah, itu nasihat ya. Kita memberikan nasihat, mami ada warisan sedikit nggak banyak, tapi kalian jangan berantem, jangan bertengkar gara-gara warisan ya. Itu semuanya barang yang fana. Tapi apa yang mama miliki, mami berikan pada kalian semuanya. Tapi dengan satu pesan, jangan berantem ya. Semuanya sudah mama atur di dalam surat warisan, surat wasiat ya. Nah, Oma dan Opa, kemudian apalagi yang perlu kita nasihatkan kepada mereka ya. Kita minta supaya jenazah kita tidak dibakar loh Oma dan Opa. Mengapa ya? Karena firman Tuhan katakan debu kembali kepada debu ya Oma dan Opa. Tetapi memang peraturan di negara-negara tertentu harus dibakar. Kita nggak bisa ngomong banyak tentang itu. Tetapi selama kita punya kesempatan untuk mengubur, sebaiknya kita kubur. Kemudian kita juga nasihatkan kepada mereka ya Oma dan Opa ya, untuk mereka tetap hidup setia, taat, setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang menjemput ya. Jangan berhenti untuk berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetap setia. Jangan dunia menggantikan Tuhan. Itu penting sekali Oma dan Opa. Kita berikan nasihat itu kepada anak-anak cucu menantu kita. Oma dan Opa ya, Oma dan Opa, ada 5 hal tadi yang harus kita perhatikan ya Oma dan Opa ya. Tentang permintaan terakhir, tentang asuransi, tentang surat wasiat, surat warisan ya Oma dan Opa. Kemudian juga tentang dokumen-dokumen yang harus kita siapkan, juga tentang rumah masa depan ya Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa, saya percaya ini semua bisa menjadi rema dalam kehidupan kita sebagai Oma dan Opa yang mau menjadi berkat bagi anak cucu kita. Jadi kita nggak bebanin mereka ya. Sudah ditinggal mati itu sudah susah. Sudah ditinggal pulang ke surga itu anak cucu menantu kita itu sudah susah. Apalagi dibebani dengan harus bayar hutang, harus bayar cari ini, cari itu. Aduh Oma dan Opa, untuk cari kunci deposit box saja susah loh Oma dan Opa. Tapi kita mau siapkan semuanya ya Oma dan Opa, biarlah kita boleh menjadi Oma dan Opa teladan, boleh menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah menyelesaikan firman-Mu supaya kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Bahkan pada waktu kami dipanggil pulang oleh Tuhan, kami sudah mempersiapkan segalanya. Karena hikmat-hikmat Tuhan turun pada kami, Oma dan Opa. Bapa Surgawi, berikan kami kekuatan untuk menyiapkan segalanya. Hikmat-Mu mengalir atas kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau urapi Oma dan Opa. Berikan hikmat pada Oma dan Opa, untuk Oma dan Opa boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada situasi pandemi COVID-19, para lanjut usia menjadi salah satu kelompok rentan terpapar virus corona dan harus kita lindungi. Karena seiring dengan bertambahnya usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Sistem imun juga turun, tidak sekuat seperti ketika muda. Bagaimana caranya lansia agar sehat dan bahagia di masa pandemi? Pertama, usahakan selalu tenang dan berpikir positif. Batasi menonton tayangan menyedihkan, pilihlah tayangan positif yang membangkitkan semangat.
Kedua, batalkan jadwal periksa rutin ke dokter, namun tetap mengkonsumsi obat yang rutin diminum sehari-hari. Pastikan lansia memiliki kontak kerabat untuk kondisi darurat. Ketiga, minum suplemen vitamin C, vitamin E, dan berjemur secara rutin setiap hari. Dan lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Keempat, perhatikan stok kebutuhan sehari-hari, seperti makanan yang awet dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, makanan kaya serat seperti buah dan sayuran, obat-obatan, serta perlengkapan mandi dan cuci. Kelima, mengatasi rasa bosan dan kesepian. Jalin komunikasi dengan orang lain melalui pembicaraan dengan telepon maupun video call, mendengarkan radio, menyetel lagu lama, atau berkaraoke. Keenam, tetap aktif bergerak, bekerja, dan berkarya. Ketujuh, menikmati hidup dengan menjalankan hobi di dalam rumah, seperti merajut, menjahit, bertukang, dan berkebun. Ajak pula bermain permainan yang menyenangkan, seperti main kartu dan catur. Bisa juga melihat atau mendengarkan ceramah agama baik melalui televisi ataupun radio. Usia tetap sehat dan bahagia di masa pandemi Corona. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Nah, Oma dan Opa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk mempersiapkan segalanya sebelum kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Boleh menjadi bagian Oma dan Opa mulai sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Senin depan.